metode metrik untuk analisa struktur pada portal ya atau frame dalam 2 dimensi. Nah, apabila kita ambil salah satu batang atau bagian dari struktur, misalkan ini ya, nah ada perbedaan pada join dari portal frame dengan join dari rangka batang. Kalau pada rangka batang, kemungkinan pergerakan titik-titik sambung pada rangka batang itu ada 2, yaitu bisa bergerak di sumbu X dan di sumbu Y. Kalau pada frame atau portal, kemungkinan pergerakan itu 3 ya, ada 3, yaitu selain bisa bergerak di sumbu X, di sumbu Y, juga dia bisa berputar di sumbu Z, ada rotasi, baik di awal batang maupun di akhir batang. Nah, sehingga tiap join, tiap sambungan pada frame atau pada portal itu mempunyai 3 degree of freedom dikatakannya. Ya, yaitu karena dia bisa bergerak di X, di Y, dan bisa berputar di sumbu Z. Ya. Nah, dengan demikian untuk satu batang bagian dari portal itu akan mempunyai 6 degree of freedom karena ada 2 join ya, 2 join kali 3 DOF jadi 6 DOF ya. Nah, sekarang kita lihat hubungannya ya antara gaya-gaya pada global koordinat dan gaya-gaya pada lokal koordinat ya pada suatu batang di bagian dari portal frame. Nah, di sini ada yang berwarna merah ini adalah gaya-gaya pada global koordinat, sedangkan yang berwarna biru adalah gaya-gaya pada lokal koordinat ya. Nah, kita lihat sini ada gaya pada global koordinat di titik yang awal, yang pertama yaitu ada F1, F2, dan F3, di mana F1 adalah gaya horizontal, F2 gaya vertikal, dan F3 itu gaya momen ya. Kemudian untuk lokal koordinatnya ada gaya batang di F1 kecil, F2 kecil, dan F3 kecil. Nah, demikian juga di akhir batang ada F4, F5, F6. Ini pengurutan nomornya harus konsisten ya, di awal dulu baru di akhir ya, di mana nomornya 1X, 2Y, 3Z ya, kemudian 4X, 5Y, 6Z ya. Gitu ya. Di sumbu akhir, di titik akhir juga akan ada global koordinat F4, F5, F6 ya, di mana F4 di sumbu X positif, F3 di sumbu Y positif, dan F6 di sumbu Z positif. Lokal koordinatnya adalah F4 kecil, F5 kecil, dan F6 kecil ya. Nah, sekarang kita lihat hubungannya nih. Kalau kita lihat titik 1 aja, join nomor 1, di sumbu X ada F1 ya, F1 besar, itu akan sama dengan F1 kecil kosinus alfa dikurangi F2 kecil sin alfa. Ya. Fadil, paham? Ya, Pak. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kemudian F2 besar itu akan sama dengan F1 kecil sinus alfa ditambah F2 kecil kosinus alfa. Ya. Dan F3 besar akan sama dengan F3 kecil karena sumbunya sama di sumbu Z ya, mengarah ke kita. Sehingga hubungannya akan di sini ya, F1 sama dengan F1 besar sama dengan F1 alfa minus F2 sin alfa dan seterusnya. Demikian juga di akhir titik batang, di titik nomor 2 itu F4 besar, F4 kecil kosinus alfa dikurangi F5 kecil sinus alfa. Ya. Kemudian F5 akan sama dengan F4 sinus alfa plus F5 cos alfa. Ya. Dan F6 besar akan sama dengan F6 kecil karena dua-duanya bergerak di sumbu Z positif, ke arah kita sumbu Z positifnya ya. Nah, jadi kalau kita persamaan ini kita tuliskan dalam bentuk metrik akan seperti ini ya.
di mana cos alfanya ada sin alfa minus 0,000. Ini metrik, ini adalah metrik yang 6 kali 6 ini kita sebut dulu metrik, namanya metrik transformasi dari global ke lokal koordinat ya. Kalau dulu kan hanya 4 kali 1 ya, 4 baris 1 kolom, yaitu min cos alfa, min sin alfa, cos alfa, sin alfa. Kalau sekarang ini ada 6 kali 6 metrik transformasinya. Itu bedanya. Apakah bisa dipahami, Pak Dil? Dapat dipahami, Pak. Bisa ya? Oke, kita lanjut lah. Sekarang kita lihat hubungan gaya-gaya pada ujung batang ya dengan perpindahan pada lokal koordinat ya. Ini pada lokal koordinat. Kalau kita lihat di sini ya, ada di bawahnya ada batang masih lurus ketika gaya-gaya belum bekerja, maka ini akan ada gaya F1 besar, F2 besar, dan F3 besar. Demikian juga di akhir batang ada F besar, F5 besar, dan F6 besar. Di mana F3 dan F5, F6 ini adalah merupakan MAB, F3, F6-nya itu MBA, momen ya. Kalau sudah terjadi deformasi karena gaya sudah bekerja, maka perpindahannya itu ke atas misalnya ya, dan dia akan melengkung seperti ini ya. Nah, maka akan ada perpindahan di sumbu X itu sebesar U1, di sumbu Y sebesar U2, dan di sumbu Z sebesar U3 atau theta A istilah dulu ya kalau di slope reflection. Kemudian di akhir batang juga di sumbu X ada perpindahan sebesar U4, di sumbu Y ada perpindahan sebesar U5, dan di sumbu Z ada perpindahan sebesar rotasi sebesar U6 atau theta B kalau dulu di slope reflection ya. Nah, jadi gaya-gaya ini ada 6 gaya nih ya, F1 kecil, F2 kecil, F3 kecil, F4 kecil, F5 kecil, dan F6 kecil yang harus dicari. Oke. Nah, kalau F1 dan F4 ini merupakan gaya aksial, maka dia mengikuti hukum Hooke, maka F1 itu sama dengan K kali U1 min U4 ya. Kalau F4 kebalikannya K dikali U4 minus U1, di mana K kecil ini adalah AE per L. Dulu udah ya, waktu di rangka batang ya. Muhammad, paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, nah menurut slope reflection, dulu Pak Togar mungkin udah nyampaikannya, momen di AB itu F3 di sini, MAB adalah 2EI per L kali 2 theta A plus theta B minus 33 delta per L ditambah fixed end momen AB. Itu ya. Nah, di sini MAB itu disimbolkan oleh saya sebagai F3, kemudian theta A disimbolkan sebagai U3, dan theta B disimbolkan sebagai U6, ya. Deltanya adalah U5 minus U2, dan fixed end moment AB adalah saya simbolkan dengan Fx3 ya. Artinya ini gaya-gaya akibat momen pit ya di koordinat 3. Demikian juga F6 bisa dicari dengan cara yang sama ya. Rumus dari slope reflection saya pakai di sini ya. Yang belum dicari berarti tinggal F2 dan F5 atau gaya lintangnya. Kalau kita perhatikan gaya lintangnya harus sama dengan momennya MAB plus MBA dibagi L ditambah gaya momen jepit di AB dan momen jepit di BA dibagi L. Itu adalah momennya, lintangnya. Ya, lintang itu kan momen dibagi L kan, bagi panjang ya, jarak ya. Jadi kira-kira menjadi ini, F2 menjadi ini ya. Kalau dituliskan tadi F3 dan F6 tadi udah ada ya, dari MAB dan MBA tadi udah dituliskan dari begini ya. Kemudian F5-nya juga kebalikannya dari F2 ya, sama minusnya gitu ya. Nah, maka kalau F1 sampai F6 itu kita masukkan ke dalam bentuk metrik akan seperti ini. Dulu kan F sama dengan K kali U ya. Sekarang bedanya ada tambahan F sama dengan K kali U plus Fx.
Fx itu artinya reaksi di ujung batang akibat momen jepit ya, dan gaya pada batang, bukan gaya pada join ya, gaya pada batang. Nah, kita lihat ini K kecil di sini sudah 6 kali 6 nih ya, bukan dulu kan hanya A per L saja ya. Ini udah 6 kali 6. Oke. Ya, kita lanjut. Ini dulu sama rumusnya, F sama dengan K kali U, ada tambahan plus Fx, U sama dengan T transpose kali V, dan F besar T transpose T dikali F kecil, atau F besar sama dengan T kali K kali U ditambah T kali Fx gitu ya, dan seterusnya. Nah, dalam global koordinat maka F sama dengan K besar dikali P plus Fx, di mana K besarnya itu merupakan K kecil kali T kali T transpose, Fx-nya merupakan T kali Fx kecil ya. Terus untuk gaya-gaya pada join, P akan sama dengan S kali D plus PFM. Ini ada tambahannya. PFM-nya dari mana? Ini adalah metrik gaya-gaya di ujung batang ya, akibat adanya momen jepit. R juga sama ya, dulu R itu S kali D doang, sekarang ada RFM tambahannya. Ini juga reaksi akibat momen jepit ya. Kemudian S sama ya, metrik kekakuan struktur merupakan gabungan dari metrik kekakuan semua batang yang ada pada struktur tersebut. Oke, nanti saya akan tunjukkan yang mana yang PFM, yang mana RFM dalam metrik S tersebut ya. Ada pertanyaan sampai sini, Fadil? Mau nanya yang ini Pak. Tadi masih bingung Ya. yang FX. FX itu Pelan-pelan. apa? Nanya yang apa? Nggak kedengeran, pelan-pelan. Nanya yang FX Pak. FX, yang FX. Suaranya hilang-hilang, Fadil. Tes. Sudah jelas kah Pak? Aduh. Suaranya hilang-hilang. Sebentar Pak. Coba saya mau tethering ya. Saya mau tethering coba. Mungkin di saya yang masalahnya. Biasanya sih nggak ada masalah ya. Oke. Oke. Fadil, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Pak. Fadil. Terdengar. Oke, suara Fadil apa pertanyaannya tadi? Tes Pak. Apakah sudah terdengar jelas? Aduh, nggak jelas. Bisa ditulis nggak pada kolom chatting? Bisa Pak. Coba pertanyaannya pada kolom chatting ditulis. Fx ya, Fx kecil itu adalah gaya-gaya pada ujung batang di koordinat 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya, atau reaksi lah ya akibat gaya pada batang dan momen jepit ya. Jadi Fx itu adalah metrik ya, reaksi di reaksi ya di ujung batang akibat oleh momen jepit
dan momen pada batang dan gaya pada batang, bukan momen, gaya pada batang. Nanti saya terangkan bagaimana cara mencarinya ya. Sementara itu dulu ya, Fadil, Muhammad Fadlil. Oke, kita lanjut lagi ya ke sharing lagi tadi. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Oke, mana Fadil? Contoh soal ya. Hilang lagi deh. Oke, Fadil, mana Fadil? Hadir Pak. Pada gambar ini ya, ada berapa join pada gambar ini? 3 join Pak. Ada 3 join ya. Ada berapa batang? 2 batang. 2 batang, benar ya. Nah, kalau ada 3 join berarti ada 9 degree of freedom ya, karena tiap join ada 3 degree of freedom atau tidak 3 kemungkinan pergerakan ya. Fadil? Iya Pak. Nah, sekarang coba sebutkan D-nya, D berapa saja yang 0 dan D berapa yang tidak 0. Displacement-nya atau rotasinya. Yang D0 di ini Pak, di yang jepit. Yang kiri sama ujung kanan. Hilang-hilang, suaramu sayang sekali ya. Tes. Terdengar Pak? Oke ya, jadi yang 0 itu ya D1, D2, dan D3 di titik 1 ini 0 karena ini ada jepit ya. Jadi D1 di sumbu X, D2 di sumbu Y, dan D3 rotasi di sumbu Z itu 0. Demikian juga di titik C, di titik yang paling akhir ini, atau titik nomor 3 gitu ya. D7, D8, 0, D8, 0, D9, 0, karena ini jepit. Ya. Nah, sementara di titik nomor 2, itu kan ada D4, D5, dan D6. Nah, D4-nya 0 karena ini ada sendi, D5-nya juga 0 karena sendi, D6-nya ada, itu yang harus dicari. Jadi soal ini untuk mencari D adalah mencari D6. Paham ya, Fadil? Iya Pak. Oke, lanjut ya. Kalau kayak model kan, kira-kira modelnya jadi seperti ini ya. Jadi ini ada nomor join 1, 2, 3, ada nomor batang 1, 2, kemudian arah batangnya adalah ke kanan dua-duanya ya, dan kemudian koordinatnya ada 1, 2, 3 di nomor 1, 4, 5, 6 di nomor 2, dan 7, 8, 9 di nomor 3. Paham ya? Paham Pak. Oke, setelah itu kita mencari metrik kekakuan batang masing-masing batang. Di mana metrik kekakuan batangnya, ini ada input join, input member, dan input beberapa bilangan yang harus dicari untuk rumus K tadi ya. Di sini hanya di input join adanya Z restraint ya. Kalau dulu hanya X dan Y, di sini ada Z-nya. Di mana pada nomor 2 itu yang di tengah itu pada X tertahan, pada Y tertahan, pada Z tidak tertahan ya. Kemudian di input member ada tambahan I, ini momen inersia, ada tambahannya ya. Nilainya sama. Oke. Nah, ini menghitung K-nya. K-nya rumusnya ini K kecil ya. Maka K kecil dari tadi rumus tadi ya, yang 12 EI per L, A per I, dan sebagainya. Ini ya rumus-rumus ini. Kita masukin ke sini, jadi begini. Cuman kita tahu kalau batang nomor 1 mempunyai baris dan kolom yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu ya, karena ini batang nomor 1. Nah, K kecil ini akan sama dengan K
besar untuk batang satu karena metrik transformasinya kalau kita cari berupa metrik identitas, ya, satu semua nilainya. Dari mana ini metrik identitas ini? Dari soal dari ini, dari sini, ya. Kalau batangnya kan mendatar, jadi sudutnya 0, jadi cos 0 itu sin 0, 0, sin 0, 0. Cos 0, 1. Ya, jadi semua satu, semua isinya di diagonalnya ya, sehingga disebut metrik identitas. Oke. Nah, kemudian setelah batang nomor 1 K-nya dicari, maka kita cari K batang nomor 2. Juga dengan cara yang sama, tapi beda alamat, yaitu alamatnya 456 789, ya, batang nomor 2. Oke. Setelah batang nomor 2 didapat K-nya, maka dicari metrik S-nya. S-nya adalah 9 kali 9 karena ada 3 join ya. Nah, di sini urutannya saya urutkan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Kenapa 6 dulu? Karena kita tahu kalau D1 sampai D1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ini 0 semua D. Ya. D-nya 0 semua, yang tidak 0 hanya D6. Maka metrik D-nya pun saya urutkan dari nomor D6 dulu ya. Oke. Fadil, paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, ya di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ini saya tidak hitung, saya hanya dikali-kali aja. Kenapa nggak dihitung sama saya? Karena angka-angka di sini akan dikalikan dengan D yang nilainya 0. Jadi nanti akan jadi 0 juga gitu ya, supaya mempercepat aja. Jadi kali-kali ini sebetulnya ada angkanya ya. Oke. Nah, kalau dalam bentuk itu metrik P-nya bagaimana nih ya? D udah ada, metrik S udah ada, sekarang metrik P dan PFM ya. Atau PFM itu merupakan gabungan dari metrik Fx. Ya, nah kita cari, dan ini pertanyaannya bagaimana mencari Fx. Ini ya, di batang satu kalau batang satu itu dijepit kiri kanannya, maka momen jepitnya kan ada QL kuadrat per 12. Itu kalau dicari dapatnya 19440. Di kanan juga ada min 19440. Di sini yang bersearah jam negatif, berlawanan arah jarum berlawanan dengan momen distribusi ya. Kemudian akibat gaya merata 20 kips ini akan ada reaksi sebesar 1080 atau 20 kali 108 dibagi 2. Jelas, Fadil? Boleh diulangi, Pak? Ya, kalau batang satu kalau dijepit maka akan timbul momen jepit, yaitu L kuadrat per 12 ya. Kalau dihitung dapatnya 19440 untuk kiri kanan ya, sama simetris nih. Reaksinya di sini 1080 ya. Kiri kanan juga sama. Itu dari mana? Dari 20 kips kali 108 dibagi 2 reaksinya itu. Paham, Pak. Oke. Nah, batang 2 jika kalau dijepit juga batang 2 maka akan ada momen jepit, yaitu PAB kuadrat per L kuadrat ya. Jadi 40 kali 54 kali 54 kuadrat dibagi 108 kuadrat, ya dapatnya 540. Ini momen jepitnya, reaksinya adalah 40 ini dibagi 2, 20. Paham ya? Paham, Pak. Oke, di sini di batang 1 maupun batang 2 gaya-gaya horizontalnya 0 ya, karena tidak ada gaya horizontal. Oke, nah Fx-nya tadi ya, Fx itu mana? Fx itu gaya-gaya reaksi pada ujung-ujung batang di tiap koordinat ya. Jadi Fx1 itu pada koordinat 1 ini 0 karena di X 0. Di Y ada plus 1080, di Z ada 19440 atau di sumbu 3 ya. Kemudian di sumbu 4 juga ini di akhir batang ada 0. X-nya, Y-nya ada 1080 dan Z-nya ada min 19440. Ya, ini berlawanan arah tanda jarum jam maka minus. Paham? Fadil? Sampai sini Paham, Pak. cari Fx?
Paham, paham. Ya. Nah, demikian juga mencari fx untuk batang 2 ya. Koordinat 4-nya 0, 5-nya 20, 6-nya 540, kemudian koordinat 7-nya 0, 8-nya 20, 9-nya minus 540. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, jika fx1 besar dan fx1 kecil ini sama dengan fx1 fx kecilnya ya, karena metrik transformasinya tadi metrik kesatuan ya, metrik unity atau metrik identitas. Nah, PFM itu adalah gabungan dari metrik fx1 dan fx2. Tapi diurut dari nomor 6 dulu ya, baris 6, baru 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Karena tadi kita mau mencari D6 duluan ya. Jadi ini kalau dari 1 6 ini ada min 19440, dari batang 2 ada plus 540. Kalau dijumlahkan dapatnya min 18900. Ya. Di koordinat 1 di sini dari 1 ada 0, dari batang 2 nggak ada 0, jadinya 0. Di koordinat 2 ada 1080, dari batang 1, dari batang 2 tidak ada, berarti 1080. Di koordinat 3 ada 19440 dari batang 1 dan dari batang 2 tidak ada ya, maka tinggal 19440 dan seterusnya. Nah, ini yang disebut PFM itu yang mana? PFM itu yang akan dicari D-nya, RFM ini yang metrik di bawah PFM ini ya. Itu yang disebut dengan RFM ya. Oke, anyway, lanjut ya. Fadil, paham sampai sini? Alhamdulillah paham, Pak. Oke. Nah, kita persamakan ya. PFM-nya tadi udah dapat ya. D-nya ini, kemudian P, ya P-nya ini ya 0, 0, 0, 0, 0, semua 0 P-nya karena tidak ada gaya pada join ya. Nah, kemudian P minus PFM tadi itu ya akan sama dengan S kali D ya, di mana P minus PFM itu ini P-nya 0 semua, PFM-nya ini ya. Jadi sebetulnya kebalikan dari sini P minus PFM itu. Ini dapat metrik S-nya adalah 9 kali 9 yang tadi ya dimasukin, D-nya adalah ini, maka kita akan mencari D6 dulu. Kemudian setelah D6 dicari, kita akan mencari reaksi ya di 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Setelah reaksi didapat, maka kita akan mencari juga gaya-gaya di ujung batang ya. Nah, kita lihat cari D6 dulu dengan mempergunakan baris yang pertama saja. Jadi 18900 akan sama dengan 2222,22 kali D6 ditambah sesuatu kali 0 tambah sesuatu kali 0 dan seterusnya ya. Maka D6 bisa dicari, yaitu ini. D6 didapat 0,08505. Satuannya radian ya. Jadi kalau D1 itu satuannya inci, D2 satuannya inci, D3 radian, D4 inci, D5 inci, D6 radian, D7 inci, D8 inci, D9 radian ya, atau rotasi derajat ya. Oke, setelah D-nya didapat, paham ya sampai sini Pak Dil? Paham, Pak. Setelah didapat baru dicari R1, R2 dan seterusnya. R1, R2 ini rumusnya kan SRR dikali D plus RFM. Jadi ini adalah mana yang disebut SRR nih? SRR ini yang ini. Ya, yang belakang ya. SRR dikali D plus RFM. RFM ini. Ya. Itu metriknya ya. Maka akan didapat metrik R-nya ini, kalau kita gambarkan pada free body diagramnya, akan tergambar seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat gaya vertikalnya kalau dijumlahkan ini 0, dan gaya momen, sigma momen pada suatu titik, katakanlah di A itu juga 0. Jadi ini udah setimbang. Ada pertanyaan sampai sini Pak Dil? Boleh nanya yang SRR, Pak? Boleh diulang ya. lagi? Yang SRR itu apa?
Ini SRR ini. Metriknya ada 0, minus 1543, sekian. Plus ya, 1543, sekian, 55555, sekian, 0, 0, 0, min 1543,21 dan 55555,56 itu adalah metrik SRR. Itu hanya penamaan aja ya. Ini adalah metrik ini dipakai untuk mencari reaksi gitulah ya. Baik, Pak. Paham? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Rizky Maulana. Itu Pak mau nanya tentang cara ngubah ke radiannya gimana Pak? Dikali berapa? Maaf, gimana? Pertanyaannya ulang, nggak jelas. Cara mengubah menjadi radiannya Pak? Cara mencari radiannya. Ya. Ya, mencari radian itu kan mencari D6 ya. Rizky? Ya Pak. Maksudnya cara mencari D6 kan? Ya, Ya Pak. ini, persamaannya kita lihat persamaan yang baris pertama semua ya. Maka 1890000 harus sama dengan S kali D kan? Ya. Jadi ini adalah 22,22 kali D6 ya, ditambah ini KX kali D10 ya, tambah ini kali 0 dan seterusnya kali 0 semua, maka dicari D6-nya kan? Iya Pak, itunya ngerti. Konversi jadi radiannya gitu Pak. Halo, kurang jelas ngomongnya pelan-pelan. Konversi jadi radiannya gitu Pak. Ini nggak ada konversi, langsung radian hasilnya. Oh, langsung radian. Nggak ada konversi radian hasilnya ya. Kalau D6, D3, dan D9 itu harusnya radian ya. Itu karena untuk perputaran sudut ya, untuk displacement pada perputaran sudut gitu, pada sumbunya. Oh, baik Pak, baik Pak. Oke. Nah, sekarang setelah mencari reaksi didapat, maka kita mencari gaya-gaya di ujung batang, masing-masing batang ini ya. Kita lihat free body diagramnya untuk masing-masing batang. Nah, adalah begini, tadi kan F1 sama dengan ya K kecil kali T1 kali T1 transpose kali P1 plus Fx1 ya. Jadi ini K1-nya kali P1, P1-nya tentunya koordinatnya D1, D2, D3, D4, D5, D6 ya. Plus Fx1, didapatlah gaya-gaya di ujung batang untuk koordinat 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Nah, kalau ini, gaya F1 ini semua digambarkan, nanti akan kelihatan ya. Demikian juga untuk batang 2, sama ya, di mana P2 ini akan sama dengan D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 ya, untuk P2-nya. Oke. Nah, inilah hasilnya. Ini yang tadi gaya-gaya di ujung batang di koordinat 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Kemudian juga untuk batang 2, koordinat 4, 5, 6, dan 7, 8, 9. Nah, kalau kita lihat di sini, masing-masing batang akan mempunyai sigma P yang 0. Di batang 1 ya, sigma momen titik A juga akan sama dengan 0. Di batang 2 juga akan mempunyai sigma P yang 0 ya. Kemudian sigma momen di D misalnya juga sama dengan 0. Jadi sudah setimbang semua ininya, free body diagramnya sudah setimbang. Apakah bisa dipahami Fadil atau Rizky Maulana? Bisa Pak. Ya, makasih Muhammad Agung. Nah, itulah sebetulnya kalau portal frame itu. Kemudian kalau frame-nya tadi berupa misalnya nggak mendatar, misalkan portalnya begini, misalnya ya, misalnya portalnya begini nih, ya soalnya, misalnya. Misalnya ini portalnya begini.
Sorry ya, ini jangan ini. Misalnya batangnya begini. Katakan ini ada tangga ke lantai 2 gitu ya. Nah, maka di sini untuk batang nomor 1 ini yang miring ini metrik T-nya tidak 1 ya. Tapi untuk batang 2 metrik T-nya semua 1 ya. Itu bedanya. Sehingga fx kecil tidak sama dengan fx1 besar ya kalau untuk batang 1. Tetapi kalau untuk batang 2 fx2 kecil sama dengan fx2 besar. Itu bedanya. Oke, Muhammad Fadil cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Muhammad Agung ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, itulah materi dari hari ini dari saya ya, sekedar untuk melengkapi materi kurikulum semester. Jadi semua pelajaran telah saya kasihkan. Untuk UAS materinya ada 2, momen distribusi dengan metrik method pada rangka batang ya. Ini buka buku ya dan kalkulator ya. Tidak boleh pakai laptop ya. Oke. Baik, Pak. Ya, ada pertanyaan? Muhammad Fadil, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan, nanti UAS-nya mungkin UAS-nya juga daring ya, online ya. Oke, jadi ya harus konsentrasi karena waktunya mungkin yang menjadi batasan, waktu yang akan menjadi kendala ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya stop sharingnya. Nah, nanti siapa yang membuat berita acara pelajarannya? Saya, Pak. Latifah ya, boleh coba kalau perlu ngambil foto dulu, dinyalakan dulu semua teman-teman itunya apa namanya kameranya. Oke, ada Aisyah, Rizky, Muhammad Agung, Elvira, Fadil, ada Sheila, ada Noval, ada Latifah, Andika, ada Imas, Rawati, ada Sania, Sapwa, Amira. Nah, Deoni jarang kelihatan, sekarang kelihatan. Ali Muhammad, petinju kelas berat ya, dan Irgi Fazli. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan Latifah diambil fotonya. Siap, Pak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Latifah tolong kirim ya. Waalaikumsalam. Oke.